Alhamdulillah. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Janabal muhtaramin, para kiai, para asatidz, jajaran DKM Masjid Ar-Rahim, Sahibul Majlis, Mas Wisnu, jamaah rahimakumullah. Mari kita niati niat iktikaf, niat at-ta'lim wa ta'allum, niat silaturahim, niat berkumpul orang-orang yang baik, niat melaksanakan perintah Allah, niat melaksanakan perintah Rasulullah, niat untuk syiarnya Islam, niat untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, azwajihi, auladihi, dzurriyyatihi wa ibadihi washabil kiram, jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyhadus salihin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jamil malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Hamid Al-Ghazali, Syekh Yazid Al-Bustami, wa Syekh Junaidi Al-Baghdadi, wa Syekh Bahauddin As-Sambandi, wa Syekh Al-Hasan Al-Basri, wa Syekh Sufyan Ats-Tsauri, wa Syekh Ibrahim bin Adham, wa Syekh Haram bin Adawiyah, wa Syekh Maruf Al-Karkim Al-Qadim, wa jami' awliyaillah, nakhussu awliya Allah dis'ah wa nakhussu khususan ila Sayyid Muhammad Al-Bakir wa Sayyid Zainal Abidin Salafaki Muqaddam Muhammad bin Ali wa Alawi, thumma ila muallifi hadzal kitab Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhum. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi magharibiha barriha bahriha, khususan aba'ana ummahatina ajdadana jaddadina masyayikhana masyayikhina muallimina fid din. Khususan ahli kubur kita semuanya, kita sebutkan masing-masing. Tsumma ila hadrati Syekh Hasyim Asy'ari Bayi Wahab Hasbullah Bayi Bisri Sansuri Bayi Adlan Ali Bayi Sansuri Badawi Bayi Abdul Karim Bayi Jazuli Bayi Haid Masuruan Bayi Khalil Banggalan Bayi Muslih Meranggen Bayi Saleh Dadat Bayi Mutamakin wa jami'i muassisi wa mujahidi jami' nahdlatil ulama bi anna Allaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yaj'al jannat maqam yuli darajatil jannah. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah li qada'i hajatina min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah wa li jalbir rizqi wa li daf'il bala wa li qada'id duyun wa li sadril 'aib. Semoga
Kalau ada yang lagi sakit atau keluarganya yang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan yang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kesulitan diberikan kemudahan oleh Allah, yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Yang punya hutang, punya tanggungan dimudahkan untuk bisa segera bayar hutang, bayar tanggungan. Hajat-hajat baik kita semuanya dimakbul oleh Allah. Kita semuanya dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana, wabak, bala, corona. Dan semoga wabah corona segera diangkat oleh Allah dari bumi ini. Dan kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Ala hadhihin niyah bi barakati wasril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Li khamsatun adfi biha harral waba'il hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fadimah li khamsatun udfi biha harral waba'il hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fadimah li khamsatun udfi biha harral waba'il hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fadimah li khamsatun udfi biha harral waba'il hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fadimah li khamsatun udfi biha harral waba'il hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14 ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani, bab yang kedua. Fil ilmi, itu fil ilmi di dalam menerangkan tentang ilmu al-mahmudi yang dipuji, wal mazmumi dan yang dicela.
wa aqsamihima, dan pembagiannya al ilmil mahmud dan ilmil madmum, wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya keduanya mahmud dan madmum, wa fihi, dan itu di dalam bab ini bayanuma, penjelasan perkara, wa yang adapun ma itu fardu ainin, hukumnya fardu ain, wa ma, dan perkara atau ilmu, wa yang adapun ma itu fardu kifayatin, fardu kifayah. Nanti ada ilmu yang terpuji, ada ilmu yang tercela, tidak boleh dipelajari. Ada ilmu yang hukumnya fardu ain, artinya harus mendapatkan prioritas dipelajari. Ada yang fardu kifayah, yang penting sudah ada yang menjalani, yang lain gugur. Wa bayanu anna mauqi al-kalami, dan penjelasan bahwa sesungguhnya posisi kalam wal fiqhi, dan fiqih, min ilmi dini, dari ilmu agama, itu ila ayyi haddin, pada mana-mana batasan, huwa adapun mauqiul kalam wal fiqhi tadi, wa tafdilu ilmil akhirati, dan juga akan bahas tentang mengutamakan ilmu akhirat. Di dalam bab ini itu bayanul ilmi, ai hadza bayanul ilmi, menjelaskan tentang ilmu alladzi huwa, yang adapun ilmu itu fardu ainin, fardu ain. Qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, adapun mencari ilmu itu fardhatun, fardu. Ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Mencari ilmu itu fardhatun, sangat fardunya. Tidak hanya fardun, tapi fardhatun. Jadi yang lain tidak ada yang fardhah. Yang fardhah itu adalah mencari ilmu. Ini saking pentingnya ilmu, saking pentingnya ilmu. Maka pakai sighah mubalaghah. Jadi sangat pentingnya, sangat wajibnya. Makanya mencari ilmu karena sangat wajibnya itu tidak boleh dikalahkan dengan yang tidak wajib. Dikalahkan dengan yang setengah wajib. Setengah wajib, ada setengahnya. Apalagi dikalahkan dengan perkara yang sunnah, apalagi oleh perkara yang mubah, bahkan apalagi dikalahkan dengan perkara yang makruh, malah tidak boleh lagi. Karena perkara yang wajib itu hanya boleh gugur dengan perkara yang wajib. Kalau kita menjalankan wajib kemudian ketinggalan yang sunnah, itu malah tidak apa-apa. Tapi kalau kita mengamalkan yang sunnah, ketinggalan yang wajib, maka ini adalah yang tertipu. Makanya di dalam Fathul Bari itu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, man syaghalahul fardu anin nafli fawwa ma'dzurun. Orang yang disibukkan dengan perkara fardu, ketinggalan sunnah, maka dimaafkan. Kita sibuk dengan perkara wajib kayak ngaji begini, kemudian perkara yang sunnah, umpamanya bantuin tetangga yang lagi hajatan, lah maka dimaafkan karena ini fardu, satunya sunnah lah gitu. Atau kita
ngaji begini kemudian ketinggalan zikiran. Ada zikiran umpamanya kita tidak ikut, maka tidak apa-apa karena kita melakukan yang fardu, ketinggalan yang sunnah. Tapi kalau sebaliknya, kita melakukan perkara yang sunnah kemudian ketinggalan yang fardu, man syaghalahun naflu anil fardi fahuwa maghrurun, orang yang tertipu. Ya, orang sibuk dengan perkara yang sunnah tapi ketinggalan yang wajib, maka orang ini adalah kategorinya tertipu. Nah, ini pentingnya kalau kita ngaji, jadi tahu mana yang menjadi skala prioritas. Ya, amal itu ada skala prioritas. Sama dengan kalau kita ada program jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang, mana yang harus diprioritaskan. Nah, gitu. Wa qala dawu siapa Nabi Aidon sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma, carilah al ilma pada ilmu, walau bisini, walaupun di negara Cina. Artinya kalau difahami bisa dimaknani banyak ini. Bisa maknanya mencari ilmu itu di mana saja, walaupun jauh ditempuh, kalau memang itu ilmu yang penting. Tidak harus di negeri Cina maksudnya, bisa jadi di negara mana ya, bisa saja ke Amerika, ke Inggris, ke Eropa, kemana saja, kalau memang ilmu itu penting. Artinya itu menunjukkan jarak. Tetapi ada juga yang memang waktu itu Cina sudah maju secara kebudayaan. Makanya kalau kita biasanya kan ada barang-barang antik itu, ada piring dari dinasti Han, dinasti Ming, dinasti apa gitu. Ada. Nah, artinya kebudayaan Cina waktu itu sudah maju. Nah, jadi maka kita pentingnya mencari ilmu. Waktalafa, dan berbeda pendapat siapa an-nasu manusia fil ilmi, di dalam ilmu, alladzi huwa, yang mana ilmu itu fardun, merupakan fardu ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Ulama berbeda pendapat mana yang menjadi fardu, kewajiban setiap orang Islam harus tahu, harus belajarnya. Fatafarraqu, maka terpisah-pisah atau terbagi, terpisah-pisah lah siapa nas. Fi, di dalam ilmu, aksara, dengan lebih banyak, min isyrina firqatan, dari 20 firqah, 20 kelompok pendapat. Ya. Tapi wala nutilu, katanya Imam Ghazali, wala nutilu, kami tidak memperpanjang, binakli tafsili, dengan menukil rinciannya. Walakin hasiluhu, tetapi kesimpulannya adalah itu anna kulla fariqin, sesungguhnya setiap kelompok itu nazzala, memposisikan siapa kulla fariqin al-wujuba, pada wajib, alal ilmi, atas ilmu, alladzi huwa, yang mana huwa, adapun ilmu itu, bisodadihi, berada pada perhatiannya, artinya yang menjadi konsentrasinya. Orang ilmu kalam ya berpendapat bahwa yang wajib ya ilmu kalam. Nah gitu. Nanti ilmu fikih juga begitu, yang paling pertama harus dipelajari ya ilmu fikih. Nanti ilmu Al-Quran juga begitu, yang wajib dipelajari ya harus ilmu tentang Al-Quran, dan seterusnya. Ya, jadi ada ego sektoralnya. Ada ego sektoralnya ini. Faqala, maka berkata siapa al-mutakallimuna, ulama-ulama ahli kalam,
ahli tauhid ini, ahli kalam ini ilmu tauhid. Wa adapun ilmu itu ilmu kalam, yang dimaksud ilmu yang fardu ya ilmu kalam ini, ilmu tentang tauhid. Mengapa? Izbihi, karena bihi dengan ilmu kalam yudraku, diketahui apa at-tauhidu, mengesahkan Allah. Karena dengan ilmu tauhid ini orang mengesahkan Allah. Makanya ilmu tauhid ini adalah ilmu yang paling very very important. Lah kira-kira begitu, yang paling penting. Wa yu'lamu, dan diketahui apa zatullahi, zatnya Allah Subhanahu wa taala, wa sifatuhu, dan sifat-sifatnya Allah. Ini orang ahli kalam, mutakallimun. Wa qala, dan berkata siapa fuqaha'u, para ahli fikih, para juris, ahli fikih, ahli hukum. Wa adapun ilmu, yang dimaksud ilmu yang fardu itu ilmu fiqhi, adalah ilmu fikih. Katanya, mengapa? Alasannya izbihi, karena bihi dengan ilmu fikih tu'rafu, diketahui apal ibadatu, ibadah. Karena dengan ilmu fikih itu orang mengerti bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara mandi besar yang benar, bagaimana cara menghilangkan najis, bagaimana cara puasa yang benar, cara zakat yang benar, cara haji yang benar. Itu fikih. Nah gitu. Wal halalu wal haramu, dan perkara yang haram, halal dan yang haram itu diketahui dengan fikih. Karena fikih itu adalah merupakan hasil dari penyimpulan hukum dari dalil-dalilnya yang ada itu. Sudah merangkum dari Al-Quran, dari hadis, kemudian ijma, qiyas. Itu adalah nanti hasilnya adalah fikih. Ya, istilahnya adalah fikih. Makanya penting, kita tidak tahu cara perintah sholat memang ada dalam Al-Quran. Aqimus sholah, ada yang redaksinya aqimis sholah, ada yang redaksinya yuqimunas sholah, ada yang redaksinya yuqimus sholah. Sudah macam-macam perintah sholat. Tapi di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak ada cara sholatnya. Orang itu tidak ngerti cara sholat kalau tidak dari fikih. Coba, kita ini dulu bisa sholat ini diajari dalilnya dulu apa atau prakteknya dulu? Yang ngajari sholat kita ya guru MI dulu, guru SD dulu, guru di musola, ustadz di musola, ustadz di di masjid. Dari orang tua kita yang ngajari. Nah, saya ingat itu ketika MI itu setiap masuk yang dibaca pertama itu mulai dari usolli fardhol maghribi thalatha raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Terus semua itu usolli fardhol, jadi semua. Mulai dari raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammad. Ini pelajaran MI kelas 1 dulu ini. Setelah itu bacaan sholatnya mulai dari kabira walhamdulillahi katsira, kemudian sampai innaka hamidum majid. Itu tiap hari dihafalkan. Jadi kita tahunya bacaan itu ya waktu itu belum ngerti apa, ya yang penting dihafalkan. Ternyata itu adalah bacaan-bacaan sholat. Nah, jadi kita ya belajarnya fikih duluan. Kita ngerti puasa, ya juga enggak ngerti dalilnya. Waktu kecil sudah dilatih puasa. Bahkan puasanya puasa beduk. Puasa beduk, nanti beduk makan, setelah itu puasa lagi.
Dan saya masih ingat itu, ketika sudah mulai puasa sore itu dijanjikan tiap hari dikasih 10 rupiah. 10 rupiah waktu itu ya, waktu itu 10 rupiah udah besar lah. Lah, tapi nggak dikasihkan duitnya. Hanya pokoknya hitungannya ada, hitungannya tiap hari 10 rupiah. Nah nanti dipakai apa? Dipakai beli baju ketika lebaran. Jadi ya nggak nerima duit akhirnya, ya nerima baju ketika lebaran. Dulu kan belinya baju kalau lebaran saja. Itu cara orang dulu mendidik itu kayak begitu, ya, cara orang mendidik. Jadi kalau menurut ulama fikih, ya fikih itu yang paling utama. Karena dengan fikih kita bisa caranya ibadah, caranya sholat, caranya zakat, caranya puasa, caranya haji. Kemudian ngerti mana yang halal, mana yang haram. Wama dan perkara yahrumu yang haram apa ma minal muamalati, dari beberapa muamalah. Ya. Muamalah itu yang berkaitan dengan pekerjaan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Wama dan perkara yahilu yang halal apa ma. Wa anau dan mengharapkan siapa fuqaha bihi, atau bermaksud siapa fuqaha bihi dengan ilmu fikih ma pada perkara yahtaju yang membutuhkan ilai kepada ma siapal ahadu, pribadi-pribadi orang, ya, pribadi-pribadi orang, dunal waqa'i, bukan beberapa masalah an-nadirati yang jarang. Jadi yang banyak ya artinya kebutuhan-kebutuhan primer kita untuk ibadah, itu. Waqala berkata siapal mufassiruna, orang-orang ahli tafsir. Orang ahli tafsir juga tidak kalah. Wal muhadditsuna dan orang-orang ahli hadis. Wa adapun ilmu itu ilmul kitabi was sunnati. Jadi yang dimaksud ilmu yang wajib ya ilmu tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengapa? Il bihima. Karena bihima dengan ilmil kitab was sunnah yatawassalu, sampai siapa orang, siapa man, siapa abad ilal ulumi, kepada ilmu-ilmu kulliha seluruhnya. Karena orang bisa mengerti fikih, orang bisa mengerti tauhid, orang bisa mengerti akhlak, orang bisa mengerti, semuanya adalah sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi masing-masing itu ada argumentasinya. Ada argumentasinya. Waqala dan berkata siapal mutasawwifatu, orang-orang yang ahli tasawuf. Orang yang ahli di bidang akhlak. Al-muradu adapun yang dimaksud bi dengan ilmu itu hadzal ilmu adalah ilmu ini, yaitu ilmu tasawuf. Faqala berkata siapa ba'dum sebagian ulama, wa adapun ilmu itu ilmul abdi, yaitu ilmunya seseorang bihalihi, dengan keadaannya, dengan tingkahnya abdu, wa maqamihi dan makamnya abdu, minallahi dari Allah azza wa jalla. Jadi ilmu tentang perilaku dan posisinya abdu. Orang itu kan tahu ini posisinya masih posisi, kan nanti ada makomat, ada station, ada tingkatan-tingkatan dalam ilmu tasawuf itu. Lah ini kita sudah di level apa atau masih di level apa? Lah itu masalahnya. Jadi umpamanya puasa. Puasa itu kan ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khos, ada puasanya khawasul khawas. Lah kita ini udah puluhan tahun puasa kok tetap masih puasanya orang awam terus. Gak naik-naik, ini gimana ini? Puasanya orang awam itu kan sekedar tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, mulai munculnya fajar sampai maghrib.
matanya tidak puasa, telinganya tidak puasa, mulutnya tidak puasa, jari-jari tangannya tidak puasa. Puasa-puasa berantem di Facebook. Puasa-puasa berantem caci maki di Facebook. Ini model apa ini? Puasa model apa begini ini? Lah kita ini udah puluhan tahun puasa. Ya. Mungkin ada yang sudah 30 tahun puasa. Lah 30 tahun masih puasanya orang awam, berarti kan kita tidak naik kelas ini. Lah itu adalah tasawuf. Makanya penting juga tasawuf itu. Ya karena Imam Ghazali itu mampu mengkombinasikan antara ilmu syariat, ilmu zahir dengan ilmu batin. Ya. Lah, yang mencela juga banyak Imam Ghazali itu. Nganggap bahwa hadisnya banyak hadis-hadis dhaif, maudhu dan sebagainya. Tapi para ulama-ulama yang khawas itu berbeda. Saya kebetulan ada saudara, saya punya saudara jadi menantunya Mbak Yai Umar Faruk, Mbak Yai Umar Faruk Sarang Rembang. Beliau marah kalau ada orang bilang bahwa hadis-hadisnya yang ada di dalam Ihya ini adalah hadis-hadis yang dhaif. Mengapa? Karena Imam Ghazali itu hampir tiap malam ketemu dengan Rasulullah. Bisa kapan saja ketemu dengan Rasulullah. Nah, termasuk yang kemarin saya share itu, termasuk Kiai Said Agil Munawwar. Beliau itu termasuk orang yang mengakui bahwa Imam Ghazali itu bisa setiap saat ketemu dengan Rasulullah. Nah, karena orang-orang yang khusus itu memang ya bisa ketemu kapan saja. Beliau pernah ketika garap disertasinya itu mencari ketemu hadisnya tapi posisinya di mana kitabnya. Akhirnya beliau tanya kepada gurunya, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani itu. Ya. Ini kitabnya saya baca kalau malam Jumat di pondok Al-Fawaidul Janiyah. Kitabnya karya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Katanya waktu itu jawab, dah tunggu saja. Besok pagi kamu ke sini. Nanti malam saya akan temui Rasulullah dulu. Saya tanyakan kepada Rasulullah. Jadi paginya dijawab, ini ada di sini, di kitab ini, halaman sekian. Luar biasa, orang-orang dulu. Ya kalau orang-orang sekarang yang tidak pakai tasawuf, tidak mau tasawuf, ya tidak bisa begitu. Ya. Tidak ketemu. Karena ini adalah ilmu rasa, ilmu dzauq. Ya. Bagaimana merasakan nikmatnya halawatul ibadah, manisnya ibadah, rasa ada di sini. Nah, gitu. Jadi makanya kalau yang hanya berdasarkan dalil kering biasanya, tidak ada nilainya. Ya. Kering, ya. Oh itu ilmunya hanya untuk debat saja kok. Mereka ngapalin, yang ngapalin itu kan ilmunya hanya untuk mau debat saja, mau debat. Jadi bukan ilmu rasa. Waqala berkata siapa ba'dun sebagian ulama, wa adapun ilmu adalah al ilmu bil ikhlasi. Ilmu tentang keikhlasan. Wa afatin nufusi dan bahaya-bahaya jiwa. Wa tamyizi lamatil malaki, membedakan hal yang terbetik yang datangnya. Jadi kalau bahasa Jawanya kerentek, sesuatu yang terbetik di dalam hati ini datangnya dari malaikat apa dari setan. Nah gitu. Bisikan hati itu dari malaikat, min lamati syaitani, dari
bisikannya setan ini apakah bisikannya malaikat atau setan? Kayak orang umpamanya, kan kadang-kadang orang itu punya wiridan ketika dibaca sekian secara istiqomah tiba-tiba datang ada yang muncul. Lah, yang muncul ini setan apa malaikat atau siapa lah? Kalau orang-orang yang tadi yang tidak percaya dengan ilmu tasawuf ya tidak, pokoknya bid'ah gitu saja, apa-apa bid'ah. Waqala berkata siapa ba'dum sebagian ulama, dua adapun ilmu itu adalah ilmu batin, ilmu tentang batin. Wadzalika dan adapun demikian ilmu batin itu wajib apa dzalik ala aqwamin atas kaum-kaum khususina yang tertentu. Hum adapun aqwamun maksusin itu ahlu dzalika adalah ahlinya di bidang ilmu batin tadi itu. Wa syarrafu dan membelokkan siapa ulama al-lafdho pada lafad an umumihi dari umumnya lafad. Jadi masing-masing ahli ilmu itu sebetulnya mereka juga pakai semuanya. Ilmu kalam itu juga pakai ilmu fikih juga ilmu hadis juga. Yang ilmu fikih juga pakai Quran, juga pakai ilmu kalam, juga pakai ilmu akhlak, semua pakai sebetulnya. Tapi masing-masing menganggap bahwa yang paling dominan adalah ini. Waqala berkata siapa Abu Thalib bin Al-Makki, wa adapun ilmu itu ala ilmu bima dengan perkara yatadammanuhu yang memuat atau yang menyimpan pada ma'apal hadithu hadis alladzi fihi yang itu di dalam tetap dalam hadis mabanil islami yaitu dasar-dasar pondasi-pondasi Islam. Wa benar hadis itu qaulu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin. Bunia dibangun apa al-islamu Islam ala khamsin atas 5 perkara. Yaitu syahadati an la ilaha illallah ila akhiril hadis. Kalau menurut Syekh Abu Thalib Al-Makki, ya ilmu yang paling penting itu adalah ilmu tentang 5 hal ini, bahwa Islam dibangun berdasarkan 5 hal ini, yaitu dasarkan pada hadis bunyal islamu ala khamsin. Mengapa li'annal wajibah? Karena sesungguhnya perkara yang wajib ini hadhil khamsu adalah yang 5 ini. Fayajibu maka wajib apa al ilmu mengetahui bikaifiyatil amali dengan caranya mengamalkan fiha di dalam hadhil khamsu. Wa bikaifiyatil wujubi dan dengan caranya wajibnya tadi. Walladzi dan ada perkara yang bagian sebaiknya apa ayak toa sekiranya memastikan bi dengan alladzi siapa al muhassilu orang yang menghasilkan ilmu wala yastaribu dan tidak ragu-ragu siapa muhassil fihi di dalam alladzi itu ma perkara sanad kuruhu yang akan menyebutkan siapa aku pada ma. Wa adapun ma itu annal ilma sesungguhnya ilmu kama qaddamnahu sebagaimana penjelasan qaddamna yang telah mendahulukan siapa kami kepada ma fi khutbatil kitabi di dalam pembukaan kitab. Artinya di awal itu kemarin awalnya itu sudah dibagi tentang ilmu dibagi sekian ini. Itu yang qasimu terbagi apa ilmu ila ilmi muamalatin pada ilmu muamalah wa ilmi mukasyafatin dan ilmu mukasyafah. Menurut Imam Ghazali ilmu itu dibagi 2. Yang satu adalah ilmu muamalah, yang satu adalah ilmu mukasyafah.
Jadi ilmu muamalah itu adalah ibadah zahirnya, mukasyafah itu adalah ibadah batinnya. Walaisa dan tidak ada apal muradu yang dikehendak bihadzal ilmi dengan ilmu ini itu illa ilmul muamalah kecuali ilmu muamalah. Wal muamalah itu adapun muamalah yaitu allati perkara kullifa yang wal muamalatu ya wal muamalatun muamalah allati kullifa yang dipaksa, yang diwajibkan siapa al-abdu hamba al-aqilu yang berakal, al-balighu yang balik, dipaksa al-amala biha untuk mengamalkan biha dengan muamalah itu salah satun ada 3. Jadi menurut Imam Ghazali muamalah itu bukan sekedar muamalah kayak jual beli, tapi muamalah itu ada 3. Pertama adalah i'tiqadun, berarti muamalah ini mencakup tadi ilmu kalam, i'tiqadun. Kemudian wa fi'lun, berarti mencakup ilmu fikih, ya, ilmu fikih, ilmu tasawuf, termasuk ilmu kitab dan sunnah tadi itu. Wa tarkun, dan ilmu tentang meninggalkan sesuatu, ada yang melakukan, ada yang meninggalkan. Fa'idha balagho, maka ketika sampai siapa ar-rajulu seseorang al-aqilu yang berakal bil ikhtilami dengan mimpi keluar mani, artinya dia menjadi balik, karena ukurannya orang balik itu kan ada dengan umur, ada dengan ikhtilam. Jadi kalau mimpi minimal umurnya 9 tahun, kemudian mimpi keluar mani 9 tahun kok sudah mimpi basah, berarti dia sudah balik. Tapi kalau tidak pernah mimpi itu, maka ukurannya adalah umur, yaitu umur 15 tahun 15 tahun hijriyah, ya, 15 tahun hijriyah. Orang perempuan sama, orang perempuan kalau sudah umur 9 tahun minimal kurang 16 hari kok sudah keluar darah dari farjinya dan memenuhi syarat, maka dia sudah balik, karena itu haid. Nah kalau tidak keluar sama sekali, maka ukurannya adalah umur, yaitu umur 15 tahun hijriyah. Awisini atau tahun dohwata naharin, pada paginya siang. Dohwa itu waktu duha maksudnya. Jadi kalau ada orang pagi-pagi kemudian mimpi basah, atau pagi-pagi dia sudah umur 15 tahun, masalan umpamanya, fa'awwalu wajibin, maka adapun perkara yang wajib alaihi atas rajul tadi itu ta'allumu kalimatai syahadati, yaitu belajar tentang 2 kalimat syahadat. Harus ngerti artinya. 2 kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dia harus ngerti. Wa fahmu maknahuma, dan memahami maknanya kalimat syahadat tadi. Dia juga harus paham dengan maknanya 2 kalimat syahadat tadi. Wa adapun kalimat syahadat tadi, madhkurun min itu qaulu la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Walaisa, dan tidaklah bahwasanya itu wajib alai atas rajul apa ayu hasila, sekiranya menghasilkan siapa rajul kasfa dzalika, membuka tirainya maknanya kalimat syahadat linafsihi, untuk dirinya sendiri rajul, bin nadhri, dengan berangan-angan, wal bakhti, dan meneliti, wa takhriril adillati, dan memperhatikan beberapa dalil,
Artinya dia ini tidak sampai harus detail, tidak begitu. Yang penting tahu artinya, bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dia paham artinya. Bal yakfihi, tetapi yakfihi mencukupihi kepada rajul apa ayyusaddiqa, sekiranya membenarkan siapa rajul bihi dengan kalimat syahadatain tadi itu, wa ya'taqidahu, dan meyakini siapa rajul hu pada kalimat syahadat tadi, jazman dengan pasti, min ghairi ikhtilaji raibin, dengan tanpa terkena goncangannya keraguan, dan tidak sampai ragu, tidak sampai kemudian orang kira-kira Tuhan itu ada apa enggak ya, tidak sampai ragu itu. Wattirabi nafsin, dan menjadi apa namanya, kebingungan atau bergolaknya jiwa. Wadzalika, dan ada pun demikian, ayyusaddiqa bihi wa ya'taqidahu jazman min ghairi ikhtilaji raibin tadi ila akhirih, itu qad yahsulu, terkadang hasil apa dzalik bi mujarradi taqlidi, dengan hanya mengikuti wassama'i, dan mendengar, min ghairi bakhtin, dengan tanpa meneliti, wala burhanin, dan tanpa dalil. Jadi yang penting pokoknya ngerti, faham, ketika diterangkan ngerti. Nah itu mestinya itu yang pertama, ketika orang balik maka dia harus ngerti itu. Makanya orang-orang dulu ngajinya sederhana, yaitu sifat 20. Nah, nanti pesolatannya pakai pesolatan kerukunan. Apa nama, irsyadul anam ya. Nah gitu. Idziktafa, karena menganggap cukup siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajlafil arabi, dari orang-orang keras hatinya orang Arab, mencukupi bitasdiki, dengan membenarkan, wal ikrari, dan ikrar, mengakui, min ghairi ta'allumi dalilin, dengan tanpa belajar dalil. Karena Rasulullah itu menganggap pokoknya orang sudah berikrar syahadat, sudah membenarkan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, ya sudah. Ini untuk level awalnya seperti itu. Ya, untuk level awalnya seperti itu. Faidza fa'ala, maka ketika telah melakukan siapa rajul dzalika, pada demikian, ayyusaddiqa tadi, ayyusaddiqa bihi wa ya'taqidahu jazman tadi, faqad adda, maka sungguh telah menunaikan siapa rajul wajibal waktu, pada wajibnya waktu. Wa kana, dan ada apa, ilmu alladzi wa, yang adapun ilmu itu fardu ainin, adalah fardu ain alaihi, atas rajul, fil waktu, di dalam waktu itu. Fardu ainin alaihi, itu ta'allumul kalimata ini, yaitu belajar maknanya dua kalimat tadi, wafah mihima, atau wafah muhuma, yaitu memahami keduanya kalimat tadi. Walaisa, dan tidak ada bahwasanya itu jamu wajib pada rajul apa amrun, perkara, wara'a hadza, selain ini ta'allum dan faham tadi, fil waktu, di dalam waktu. Artinya bahwa yang paling awal ketika orang itu sudah balik, maka yang harus tahu adalah tadi tentang maknanya dan memahami tentang dua kalimat syahadat. Ini yang paling asasi, yang paling dasar. Bidalili annahu,
dengan dalil annau sesungguhnya rajul itu laumata, jika mati siapa rajul akibadzalika setelah demikian ayusaddiqa tadi, mata maka mati siapa rajul muti'an dengan keadaan orang yang taat lillahi pada Allah azza wajalla. Jadi kalau ada orang umpamanya habis mimpi basah, kemudian dia ini pagi belum sholat, kemudian belajar tentang 2 kalimat syahadat maknanya. Setelah itu kok mati, maka dia matinya dalam keadaan taat, ya, dalam keadaan orang yang taat kepada Allah. Karena apa? Ya karena dia masih belum melakukan sholat zuhur tadi karena belum ada ilmunya, belum Artinya sudah melampaui kewajiban yang pertama, yaitu memahami tentang 2 kalimat syahadat ini. Ghairu asin, dan tidak durhaka lahu kepada Allah. Wa inna ma yajibu, dan bahwasanya wajib apa ghairu dzalika selain itu. Jadi selain 2 kalimat syahadat tadi baru wajib bi'awaridho, sebab beberapa perkara yang baru datang, ta'rudu yang baru datang apa. Jadi yang wajib pertama itu adalah 2 kalimat syahadat. Nanti kalau sudah zuhur baru ada sesuatu yang baru, yaitu masuknya zuhur, maka ada kewajiban baru. Sebelumnya tidak ada wajibnya. Jadi ketika masuk zuhur baru ada kewajiban lagi. Ya gitu. Berarti harus wajib mengetahui tentang ilmunya sholat zuhur, mulai dari cara wudhunya dan seterusnya. Nah, tapi sebelum itu tidak wajib. Tidak wajib. Sama dengan begini. Ketika orang belum haji, tidak wajib mencari ilmu haji. Yang belum haji, mamanya yang daftarnya masih nunggu 20 tahun yang akan datang, tidak wajib sekarang belajar ilmu haji, tidak wajib. Wajibnya nanti kalau sudah mau berangkat, harus ngerti tentang ilmu manasik. Nah gitu. Kayak umpamanya yang kemarin baru balik tentang puasa, masih puasanya Ramadannya masih lama. Ya sekarang belum wajib belajar ilmu puasa. Nanti kalau sudah dekat-dekat dengan Ramadan, dia baru wajib harus mengetahui ilmunya puasa Ramadan. Nanti begitu. Orang yang sekarang belum punya duit tentang zakat, untuk dizakati, ya, maka tidak wajib belajar tentang ilmu zakat. Wajibnya itu kalau sudah ada duitnya, kemudian nunggu haul saja. Lah orang ini harus ngerti tentang ilmu zakat. Lah gitu maksudnya itu. Walaisa, dan bukanlah apa dzalika demikian awarid tadi itu darurian yang bersifat daruri, artinya keharusan daruri itu. Fi haqqi kulli syakhsin, di dalam haknya setiap orang. Bal yutasawwaru, tetapi digambarkan atau ditemu apa infikaku terlepas anha dari awarid. Batil kal awaridu, dan adapun demikian perkara-perkara yang baru datang, imma antakuna, ada kalanya jika ada apa warid itu fil fi'li, di dalam pekerjaan, artinya melakukan sesuatu. Wa imma fit tarki, dan ada kalanya bersifat meninggalkan sesuatu, yang meninggalkan sesuatu. Wa imma fil i'tiqad, ada kalanya dalam yang kaitannya dengan i'tiqad. Nah gitu. Jadi yang perbuatan umpamanya orang ketika balik, ya berarti ada nanti ketika zuhur ada kewajiban, yaitu harus sholat. Kemudian ada hal-hal yang harus ditinggalkan, ya, harus ditinggalkan.
Wa amal fi'lu, adapun yang sifatnya apa? Pekerjaan. Adapun yang pekerjaan itu bi ayyaisha, dengan sekiranya hidup siapa orang min dhahwati naharin, dari paginya siangnya rajul, ila waktu zuhri sampai waktu zuhur. Fayatajaddadu, maka menjadi baru siapa rajul, baru alai atas rajul bidukhuli waktu zuhri, dengan masuknya waktu zuhur apa? Ta'allumut thaharati, belajarnya thaharah was sholati, dan sholat. Jadi orang itu begitu balik, nanti ketika masuk waktu zuhur, kalau baliknya umpamanya waktu duha, ini belum ada kewajiban kecuali tadi syahadat tadi. Nanti kalau sudah masuk zuhur, maka dia wajib belajar ilmu tentang bersuci, ilmu tentang sholat, lah wajib. Itu namanya yang fi'lu. Fa'ingkana, maka jika ada siapa rajul itu shahihan, orang yang sehat. Wakana, dan ada lau sabaro, bihaitsu lau sabaro, dengan di mana bersabar siapa rajul ila waktu zawali syamsi, sampai waktu hilangnya, tenggelamnya matahari. Apa namanya? Ya zawali syamsi, tergelincirnya matahari. Lam yatamakkan, tidak mungkin siapa rajul min tamam ta'allumi, dari sempurna belajar, wal amali, dan mengamalkan, fil waktu, dalam waktu. Bal yakhruju, balik keluar siapa apal waktu-waktu. Lawistaghola, jika sibuk siapa rajul bi ta'allumi, dengan belajar. Fala yub'udu, maka tidak jauh apa yuqala, jika dikatakan apa? Adz-dzahiru, adapun zahirnya itu baqa'uhu, tetapnya waktu. Fayajib, maka wajib alai atas waktu apa? Taqdimu ta'allumi, mendahulukan belajar alal waktu, atas waktu. Fayuq tamalu, maka serupa apa yuqala, jika dikatakan apa? Wujubul ilmi, adapun wajibnya ilmu, alladzi huwa, adapun ilmu itu syartul amali, syaratnya amal. Ba'da wujubil amali, setelah wajibnya amal. Fala yajib, maka tidak wajib apa? Ta'allum qabla zawali, sebelum apa namanya? Zawalnya samsi tadi, tergelincirnya matahari. Wa kadza, juga demikian fi baqiyatis sholawati, dalam sisanya atau sholat-sholat yang lain. Jadi orang itu wajibnya pertama itu harus ketika masuk zuhur, ketika itu maka dia harus belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan waktu zuhur itu. Mulai dari toharohnya, kemudian niatnya, dan seterusnya itu sholat. Lah nanti masuk asar juga begitu, baru belajar tentang ilmunya sholat asar. Maghrib juga begitu. Nah gitu. Nah untungnya kalau sekarang kan biasanya anak kecil-kecil sudah, meskipun belum balik, sudah diajari tentang sholat. Karena kalau ngajarinya ketika sudah tadi 15 tahun baru diajari, dan ketika pas waktu masuk baru belajar, ya ketinggalan kereta. Fa'in asya, maka jika hidup siapa rajul Ramadan, pada bulan Ramadan, tajaddada, maka menjadi baru, bisa babi, dengan sebabnya Ramadan apa? Wujudu ta'allumi shaumi, wajibnya belajar puasa. Jadi begitu masuk Ramadan, orang ini harus belajar bagaimana syarat rukunnya puasa, apa saja yang harus dilarang ketika puasa, dan seterusnya. Wa adapun ta'allumus shaum itu ayya'lama, sekiranya mengerti siapa rajul anna waqtahu, sesungguhnya waktunya shaum itu minas subhi, sejak subuh ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Wa annal wajib, dan sesungguhnya perkara yang wajib fi, di dalam shaum itu an-niyatu, niat. Wal imsaku, dan menahan anil akli,
dari makan, wasyurbi dan minum, wal wiqai dan jima, hubungan suami istri. Wa anna dzalika, dan sesungguhnya demikian saum itu yatamada, menjadi panjang apa dzalik ila ru'yatil hilali, sampai ru'yatul hilal, melihat hilal. Au syahidaini, atau ru'yahnya dua orang yang menyaksikan hilal. Jadi artinya ya wajibnya mempelajari ilmu puasa itu ya ketika pas masuknya bulan Ramadan pertama. Nah kalau sudah berulang-ulang ya kewajibannya udah dulu. Makanya harus ngerti sekarang. Ini bagi pemula-pemula itu wajibnya seperti itu. Fa'id tajaddada, maka jika baru terjadi lahu pada rajul apa malun harta, kalau dia punya harta, aukana atau ada itu lahu bagi rajul apa malun harta inda bulughi, ketika baliknya rajul, lazima wajib kepada rajul apa ta'allumuma, belajar perkara yajibu yang wajib apa ma'alai atas rajul minaz zakati, dari zakat. Lah kalau sudah punya duit, umpamanya orang itu punya duit banyak, entah dapat warisan atau bagaimana, maka harus belajar tentang zakat. Kapan wajibnya zakat, kemudian nisabnya berapa, yang dikeluarkan berapa, apa saja yang harus dizakati, siapa saja yang boleh diberi, kan gitu. Jadi tentang al-amwalu zakawiyah, harta-harta yang boleh yang harus dizakati. Kemudian ngerti tentang al-miqdar, ya, ukurannya, nisabnya, terus masanya. Ini pakai khaul apa enggak? Karena zakat itu ada yang pakai khaul, ada yang pakai yaumah hasadi, kan gitu. Ada yang pakai ketika panen, ada yang pakai haul. Kalau pertanian, buah-buahan, pakainya adalah nisab dan yaumah hasadi, yaitu nisab dan ketika panen. Orang punya sawah, maka ukurannya adalah nisab dan panen. Tapi yang lain adalah an-nisab wal haul. Umpamanya zakat profesi, zakat perdagangan, zakat emas perak, kemudian perdagangan dan sebagainya, maka itu adalah zakat zakatnya pakai, pengetahuannya harus pakai nisab dan haul. Nah gitu. Orang harus ngerti. Umpamanya begini. Orang itu beli tanah tidak wajib zakat. Orang menjual tanah tidak wajib zakat. Umpamanya ada orang, Mas Wisnu beli tanah 10 hektar, tidak wajib zakat. Atau menjual tanah 10 hektar, tidak wajib zakat. Tapi kalau niat jual beli tanah, wajib zakat. Beda kan? Orang beli mobil tidak wajib zakat. Orang menjual mobil tidak wajib. Tapi kalau jual beli mobil wajib zakat. Orang beli rumah tidak wajib zakat. Orang menjual rumah tidak wajib zakat. Tapi kalau jual beli rumah wajib zakat. Nah, contohnya ini. Ini ilmu zakat, ilmu tentang zakat. Lah karena orang beli tanah kan kalau tidak niat jual beli, umpamanya beli tanah mau ditanami. Lah nanti kan zakatnya pertanian. Kalau ditanami, kalau tidak ditanami ya tidak wajib zakat. Punya tanah 10 hektar tapi dibiarin aja, tidak wajib dizakati. Kecuali kalau begini, saya beli tanah diniati sebagai investasi, lah beda lagi. Karena tanah itu kan naik sendiri nanti harganya, NJOP-nya naik, kemudian harga pasarnya naik. Orang beli, saya beli pokoknya ini saya niati untuk investasi. Nanti kalau udah naik saya jual, wajib dizakati ini, wajib dizakati. Ya. Tapi kalau pokoknya niat beli saja, saya niat beli tanah, ya
Kalau nggak ditanami ya nggak wajib zakat. Nanti kalau ditanami padi, ditanami jagung, ditanami kedelai, kacang, mencapai 1 nisab, panen, dizakati. Nah begitu. Kadang-kadang kalau Ramadan itu suka ada orang datang, Pak ini zakat mobil saya, ada mobil dizakati. Lah kalau niatnya jual beli memang wajib. Contohnya begini, umpamanya kita beli mobil, niatnya, ya kalau nanti ada yang mau membeli dengan harga yang lebih mahal ya saya jual. Itu berarti dia niat jual beli. Sama dengan tadi, orang beli tanah, diniati, ini kan tanah pokoknya kita biarkan nanti kan naik, kalau naik nanti kita jual. Itu berarti niat investasi, maka wajib dizakati. Ya wajib zakati. Tapi kalau mamanya beli lahan, untuk apa? Ya nanti kan saya punya anak, kalau punya anak nanti kan untuk rumah, maka tidak wajib dizakati. Nah gitu. Nah kalau nanti rumah wajib dizakati, tanah wajib dizakati lah. Umpamanya ada orang bikin pesantren, lah ini tiap tahun masa zakat ini. Lah gitu. Makanya harus belajar tentang ilmu zakat. Kalau sudah punya harta tapi. Mana tadi? Walakin la yalzamuhu, tetapi tidak wajib apa ta'allumhu pada rajul fil hali, di dalam seketika itu. Artinya ketika punya harta umpamanya, punya duit nisabnya itu kan 85 gram emas, punya duit umpamanya senilai 100 juta lah. Lah kalau senilai 85 gram emas, kalau 1 gramnya berapa sekarang? 900. Katakan 1 juta. Kalau 1 juta kan berarti 85 juta. Nah, ini kan nunggu 1 tahun. Wajibnya zakat kan nunggu 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun. Kalau belum 1 tahun kan tidak wajib zakat. Lah, ketika nunggu itu dia sudah punya duit, maka dia sudah wajib belajar tentang zakat. Nah, harus sudah belajar tentang zakat. Jadi nanti ketika pas waktunya dia sudah bisa melaksanakan. Nah begitu. Kalau yang bukan profesi juga, kalau saya biasanya mengutarakan dengan emas. Iya. Iya, zakat profesi hitungannya juga pakai hitungan emas. Zakat tijarah pakainya juga pakai hitungan emas. Jadi ukurannya 85 gram emas, zakatnya adalah 2,5%. Itu yang ngambil pendapat bahwa dikiaskan dengan urdu tijarah. Tapi ada yang mengiaskan dengan harta tambang, itu 20%, ya. Nah, 20%. Saudara saya itu Pak Haji Wahid itu zakatnya 20%. Dia bayarnya 20%. Jadi oh ya, jadi memang ada ya penghitungannya, ada yang menghitung secara secara bruto, ada yang menghitung secara neto, ya. Ada yang neto itu setelah dipotong kebutuhan primer, bukan sekunder, ya, kebutuhan primer. Buat primer itu kan sandang, pangan, papan. Nah, umpamanya pendidikan. Lah, tetapi yang banyak menghitung secara bruto. Ya, makanya pegawai-pegawai negeri biasanya langsung dipotong 2,5%, ya. Biasanya langsung dipotong 2,5%. Nah, gitu. Jadi, ya tinggal
Kalau yakinnya, oh saya ngitungnya secara bruto saja, ya boleh. Ada yang ngitung secara neto, ya boleh. Setelah sisanya nanti kira-kira 1 tahun itu sisanya apakah mencapai nisab atau tidak. Kalau tidak mencapai nisab, ya tidak wajib zakat. Berarti sedekah saja. Nah, gitu. Walakin la innama yalzamuhu, bahwasanya wajib apa ta'allumu pada rajul inda tamamil hauli, ketika sempurnanya haul min waktil islami, dari waktu Islam. Fa ilam yamlik, maka jika tidak memiliki siapa rajul ilal ibila, kecuali memiliki unta, lam yalzam, maka tidak wajib pada rajul apa illa ta'allumu zakatil ibili, kecuali ilmu tentang zakatnya unta. Jadi kalau dia punya hartanya berupa unta, maka yang dipelajari adalah ya zakat tentang unta. Nah, gitu. Tidak usah belajar zakat tentang tijaroh, tidak usah belajar zakat tentang tentang zuruk pertanian maupun tentang makdan dan sebagainya. Enggak. Yang wajib adalah karena dia punyanya unta. Nah, gitu. Wa kadzalika, dan juga demikian, lam yalzamum illa ta'allumu zakatil ibil fi sairil asnafi, di dalam seluruh beberapa warnanya harta. Jadi macamnya harta tadi. Orang yang punya hartanya adalah harta perdagangan, ya maka harus belajar tentang perdagangan. Jadi contohnya orang punya warung modalnya berapa? Dulu modal umpamanya bukanya bulan Januari. Nanti ketika akhir bulan Desember tahun berikutnya harus dikalkulasi total aset. Total aset itu yang bukan tempatnya loh ya. Katakan kalau umpamanya ini warung, toko lah, toko material, toko macam-macam, yang dijual itu ada motor, ada busi, ada macam-macam. Yang dihitung itu yang dalamnya, bukan bangunannya, ya, bukan bangunannya. Di total asetnya, kalau ada senilai 85 gram emas dan sudah 1 tahun, maka wajib dizakati. Nah begitu. Jam berapa ini? Fa'idha dakhala, maka ketika masuk siapa rajul fi asyuril haji, di dalam tahun bulan-bulan haji, fala yalzamu, maka tidak wajib pada rajul apal mubadaratu, segera ila ilmil haji, pada ilmu haji, ma'an nafi' lahu, beserta sehingga melakukan haji itu alat tarohi, pelan-pelan. Jadi umpamanya ada yang kewajiban, ya saya contohkan umpamanya Mas Wisnu kewajiban haji. Nah ini akan kewajibannya itu alat tarohi. Alat tarohi itu artinya tidak segera, pelan-pelan, ya. Nah maka tidak harus sekarang belajarnya, tidak harus belajarnya. Umpamanya panjenengan yang sudah daftar di ya sudah daftar, dapat seat itu, dapat kuota, nunggunya umpamanya masih 15 tahun, ya sekarang masih belum wajib belajar, ya. Nanti kalau udah deket-deket baru wajiban. Nah gitu. Tapi kalau belajar lebih jauh-jauh, belajar duluan, ya itu lebih baik karena mempersiapkan diri. Nah. Karena kalau belajar mendadak ya nanti kedabalan. Fala yakunu maka tidak ada apa ta'allumu, belajar haji itu alal fauri, atas segera. Walakin tetapi yang bagi seyogjanya li ulama Islam, bagi ulama-ulama Islam apa ayunabbihuhu, sekiranya mengingatkan siapa ulama Islam pada rajul ala annal hajja, atas haji itu fardu alat tarahi, atas pelan-pelan. Ala kulli man, atas setiap orang malaka yang memiliki siapa man azada pada bekal, warrohilata dan kendaraan,
Idza kana ketika ada seorang rajul, ya rajul itu malikan orang yang memiliki. Hatta rubbama yara. Sehingga sekiranya meyakini siapa rajul al-hazma pada kehati-hatian li nafsihi di dalam dirinya rajul fil mubadarati di dalam segera. Fa inda dzalika maka ketika demikian yara al-hazma li nafsihi idza azama ketika bermaksud siapa rajul alih pada haji lazima wajib pada rajul apa ta'allum kaifiyatil haji belajar caranya haji. Walam yalzamhu dan tidak wajib kepada rajul apa illa ta'allumu arkanihi. Yang pertama yang wajib yang pertama ada rukun-rukunnya harus paham. Wa wajibatihi dan wajib-wajibnya haji. Duna nawafili bukan sunnah-sunnahnya. Fa inna fi'la dzalika karena maka sesungguhnya melakukan nawafil itu naflun sunnah. Jadi yang pertama yang wajib adalah yang wajib-wajib dulu. Makanya kayak doa-doa belakangan. Orang kalau sudah ditakut-takuti ngapalin doa ini, doanya tawaf pertama, doanya tawaf kedua, doanya orang udah paranoid duluan. Padahal haji itu gampang. Haji itu tidak ada satu pun bacaan yang wajib dalam haji itu. Pokoknya orang muter aja, gelondong aja sesuai dengan itu sah. Karena tidak ada satupun bacaan dalam ibadah haji yang tidak ada. Ya, tidak ada. Lah niat ada di dalam hati. Niat kan ada dalam hati. Yang lain apa? Tidak ada yang wajib. Umpamanya tawaf nggak baca apa-apa loh sah. Ya tapi kebangetan gitu aja. Ya paling tidak baca sholawat apa baca istighfar gitu ya. Tapi tidak harus ngapalin doa putaran pertama, doa putaran kedua, doa putaran ketiga. Orang udah paranoid duluan, apalagi kalau udah tua. Udah tua, ini pokoknya wajib nanti baca ini, baca ini. Waduh, bingung orang itu. Padahal yang penting itu kan ngapalin. Orang itu pokoknya yang penting niat, ikhram, pakai baju ikhram, kemudian nanti tawaf, sa'i, untuk umrohnya potong rambut, setelah itu nanti nunggu di sana, kemudian niat, kemudian pakai baju ikhram ke mana itu namanya, wukuf itu di Arafah. Nah, cuma hal-hal yang penting pokoknya itu, tidak ada satupun bacaan yang wajib dalam haji, karena haji itu ibadah badaniyah, ibadah yang bersifat fisik. Jadi gitu. Jadi menerangkan haji jangan yang berat-berat. Yes pokoknya sah ngono ae lah gitu. Saya itu kalau ngelatih manasik paling simpel saja. Ya, karena apa namanya ya supaya tidak berat-berat, kasihan yang udah tua kemudian harus begini-begini, waduh berat. Jadi yang gampang-gampang, yang simpel-simpel saja. Yang penting hajinya sah gitu aja. Terus fa ilmuhu aidon naflun, fa ilmuhu maka adapun ilmunya mengetahui tentang naflu itu aidon itu naflun, ya sunah. Fala yakun maka tidak ada apa ta'allum belajar nafil itu fardhu ainin bukan fardhu ain, ya. Wa fi tahrimis sukuti dan itu di dalam haramnya diam antambihi, dan itu di dalam mengharamkannya diam anitambi dari mengingatkan ala wujubi aslul haji pada wajibnya pokoknya haji fil hali di dalam seketika. Nadhorun ada beberapa pandangan yaliku yang patut apa nadhor bil fiqhi di dalam fikih dengan ilmu fikih. Wa kadza juga demikian nazar at-tadriju yaitu bertahap fi ilmi sa'iril af'ali di dalam mengetahui seluruh atau di dalam ilmunya seluruh pekerjaan-pekerjaan yang lain. Aratihia yang mana ya adapun
Sairul af'al itu fardu ainin adalah fardu ain. Jadi kalau bisa sih belajarnya memang bertahap. Jadi belajar harus ada prioritasnya. Apa yang harus dilakukan yang paling sekarang yang paling mendesak itu apa? Sholat. Karena itu kita lakukan tiap hari. Makanya harus paham bagaimana cara sholat, cara wudhu, cara mandi, cara menghilangkan najis. Nah itu harus paham. Itu yang paling. Nanti kalau udah mau puasa, harus belajar tentang ilmu puasa. Nah, terus kalau yang punya duit, harus belajar tentang zakat. Nah, kalau musim haji udah dekat, panggilannya haji, belajar ilmu haji. Dah, semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga yang hadir semuanya ini diberikan umur panjang yang barokah, diberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan rezeki yang banyak yang halal dan barokah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang salihin, salihah, berikan kemampuan ziarah Makkah dan Madinah, tetapkan iman Islam yang istiqamah, dijauhkan dari bala, bencana, corona dan musibah. Semoga corona ini segera diangkat oleh Allah dari bumi, ya, dari bumi seluruh dunia ini, dan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala alladha ashrafna fatub 'alaina tauba tawsilu kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw subah wal muslimina ajma'a amin rabbi yasma fadlan wa judan manna la niktisabim minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli su'li salla wa sallam rabbi alaihi andal hamdi wa alihi wa sahbihi idadatas sisubi walhamdulillahi fil bad'i wad danahi walhamdulillahi fil bad'i wad danahi. Alhamdulillah, amin. Diumumkan insyaallah kaosnya minggu depan, ya. Mau dikirim Rabu, jadi minggu depan aja. Insyaallah pengajian yang akan datang, insyaallah.